Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasallim wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup di bulan Rajab. Karena ini lewat maghrib maka sudah tanggal 12 Rajab insyaallah, dimana di bulan Rajab ini banyak peristiwa dari hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah sampai perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Yasrib sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian juga peristiwa Isra Mi'raj, termasuk di bulan Rajab juga Yahudi Mustafa Kamal, orang Turki, tidak mau disebut Ataturk karena Ataturk itu adalah orang Turki. Kata orang Turki Mustafa Kamal al-Yahud, bukan Ataturk al-Yahud, orang Yahudi. Menutup Turki Utsmani hingga Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mengatakan bahwa rencana Yahudi untuk melakukan itu sudah diusahakan sejak Yahudi diusir dari Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kan makin menguatkan kesabaran. Ternyata usaha Yahudi menunggu dari lama kan, 1000 tahun lebih untuk menutup ya, kekhilafahan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk berbeda dengan Yahudi. Itu Rasulullah. Sampai-sampai ya, kita disebut puasa Asyura itu puasa 10 karena Yahudi puasa di 10. Kalau gitu tahun depan kita 9 dan 10 biar beda dengan Yahudi. Jemaah sekalian rahimakumullah, saat kita lahir dunia ini terpola oleh Yahudi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini tidak disadari oleh kita. Akhirnya ketika saya terus merenungkan kenapa kita 17 kali disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
makna ghairil maghdubi alaihim itu siapa? Ibnu Katsir menyebutnya adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. 17 kali, banyak sekali kita minta, minimal itu, belum ditambah sholat sunnah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulama menyebut harusnya di bulan Rajab ini, itu kan Ar-Rajab syahruz zar'i, bulan menanam. Kemudian Sya'ban adalah syahru saqiyiz zar'i, bulan menyirami tanaman. Baru kemudian Ramadan adalah syahru hasadiz zahri, bulan memanen tanamannya. Jadi Rajab ini persiapan menuju kepada Ramadan. Namun saya ingin membuat link, ya, hubungan. Kenapa kita susah menangkap sinyal Ramadan yang ada di dalam Al-Quran? Ulama menyebut Ramadan dalam Al-Quran itu satu-satunya berada di surat Al-Baqarah dari 183 sampai 188. Itu saja mutar penafsiran tentang Ramadan itu disebutkan dari situ. Dan kalau kita lihat Ramadan ini, ya, merupakan kelas percepatan menuju ketakwaan. Saat mantan Presiden Habibie lulus peringkat ketiga, kira-kira peringkat ke-1, keduanya di Jerman itu siapa? Orang Yahudi. Lucunya, setiap bangun tidur mandi, terus Yahudi itu ngapain? Ada yang pernah Yahudinya ngapain? Habis bangun malam, bangun dia, terus mandi. Habis mandi ngapain dia Yahudi? Buka Quran. Jadi kira-kira orang Yahudi yang cerdasnya itu tahu nggak bahwa kalau kaum muslimin itu benar-benar di Ramadan itu berbahaya? Kalau kaum muslimin benar-benar menggunakan Ramadan itu untuk percepatan ketakwaan, itu mereka paham nggak? Itu akan bahaya. Terus kalau sudah tahu sebagai Yahudi, tebakan kita kira-kira apa yang akan dilakukan Yahudi? Bagaimana caranya di Ramadan itu kaum muslimin tidak akan maksimal, sehingga walaupun bolak-balik Ramadan kagak ngaruh. Sami mawon gitu ya. Ini yang harus dicerna dulu. Makanya kenapa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma ramadhana imanan. Sebelum bicara puasa kamu harus bicara iman. Wahtisaban itu harus bicara keikhlasan yang penuh perhitungan. Jadi nggak asal ikhlas. Kalau di kita kan nyumbang seikhlasnya itu kira-kira paling minimal atau paling banyak. Bukannya tanpa sadar kita telah melecehkan kata ikhlas. Sebenarnya asli keikhlasan tuh harus paling besar atau paling kecil. Harusnya pas bilang saya mau nyumbang seikhlasnya, itu harusnya sebanyak-banyaknya atau ya semau saya. Harusnya sebanyak-banyaknya, bicara ikhlas. Ini saja ketukar. Ya contoh ginilah. Ini para penghafal Quran, kalau sudah hafal Quran disebut apa? Ayo santri. Setelah hafal Quran disebut apa? Disebut apa? Berarti antum belajar ilmu Indonesia atau ilmu Islam? Kan gitu.
hafal Quran itu kalau pakai ilmu Islam disebutnya apa? Ada nasyidnya tuh. Ya hamilal Quran, hamil. Persis seperti ibu hamil. Bedanya kalau ibu hamil itu yang dihamil adalah janin, kalau ini para santri itu hamil 30 juz Al-Quran. Ini kan kayak kasus ikhlas tadi. Ya udah seikhlasnya, paling kecil. Ya udah hafid. Hafid itu kalau kita buka kitab ulama adalah orang yang dulu nggak dihitung hafal Quran itu karena harus gitu ya. Tapi setelah hafal Quran, jadi ini kalau sudah bilang hafid ini harus tanggung jawab. Dia kan bilang hafid. Sudah hafal Quran, lalu kemudian hafal minimal 100.000 hadis, matan dan sanadnya 100.000, bukan 100 ya, 100.000. Tuh baca buku-bukunya misalnya keterangan Imam An-Nawawi ya 100.000. Dan juga bukan hanya 100.000, dia juga harus paham mana sahih, mana dhaif, mana hasan. Baru Al-Hafidz Ibnu Katsir itu Al-Hafidz. Ibnu Katsir itu Al-Hafidz. Jadi kira-kira kalau diberikan sesuatu tidak berharga lalu bangga, ada peran Yahudi nggak di sini? Wah, dia keren, hafidz. Padahal asalnya kalau ditakar pakai Islam, antum belum hafidz, baru hamil doang. Jadi baru hamil. Makanya kan kitabnya ada nggak? Al-Adab fi hafidil Quran atau fi hamalatil Quran? Hamalatil Quran. Penghafal Quran itu diistilahkan ulama adalah hamalah, bukan hafidz. Jadi PR, antum kan hafidz ya. Jadi harus nambah ya, sebelum 100.000 minimal Bulughul Maram. Bulughul Maram berapa? Ada deh 1.350 berapa, cuma segitu. Ya. Jadi tanggung jawab, antum kan pengen disebut hafidz. Jadi minimal hafidz kecil, Ustaz hafal 1.000 gitu ya. Matan Bulughul Maram. Makanya karena tiba-tiba hafal Quran langsung bilang hafidz, kacau di kita. Harusnya bicara hafidz itu bicara yang sudah mulai membentengi agama. Makanya menjamur kan penghafal Quran. Gara-gara sebutannya hafidz. Coba ini para hamil Quran saja. Ya, belum saja jadi hafidz. Karena hafidz harus dicek dulu berapa hafal hadisnya. Ya, ngerti nggak apa hadis sahih, hadis hasan, ya, hadis dhaif. Sehingga kalau sadar itu sabar meningkat. Ternyata sabar itu meningkatkannya harus tahu benar-benar kondisi yang sebenarnya. Ini baru suruh ngafal 30 juz sudah bolak-balik, udah kayaknya setelah itu nggak mau ngafal lagi. Ya memang udah kalau 30 juz nggak usah ngafal lagi. Dan nggak ada lagi kan gitu ya, tinggal murojaah saja kan gitu ya. Cuman biar nggak bosen ya tadi ulama sudah mengajarkan. Nanti kalau sudah itu sebenarnya jujur, kenapa Ramadan datang sedangkan kita seolah-olah Ramadan itu hanya apa? Berlalu begitu saja. Masalahnya di sini. Masalahnya itu di poin ini. Keimanan kita. Sebelum kemana-mana, mari coba kita periksa. Jangan-jangan otak kita ini Yahudi, gitu ya. Jadi ngomong, jangan-jangan otaknya aja Yahudi. Kita tes nih. Kira-kira kalau pakai madhab itu akan memecah belah umat atau memajukan umat? Ayo, jadi mana kita, biar kita tahu kita ini Yahudi atau akalnya bedah dulu. Pantesan Ramadan bolak-balik, cara Ramadannya cara Yahudi berarti, bukan cara Rasulullah SAW. Jadi pakai madhab
akan terjadi percah belah atau memajukan umat. Tes, halo, ini ngajinya udah kemana-mana, bro, dites dulu. Karena saya tugasnya itu namanya ngaji, dakwah harus mencerdaskan. Buat apa kalau nggak cerdas kan? Kita harus pinter semuanya, biar nggak gampang dibohongi Yahudi. Gimana Pak? Madhab itu memecah belah atau memajukan? Memajukan. Ada lagi? Yang bilang memajukan dikit. Coba share di grup. Yang bilang memecah belah banyak nggak? Terus saya tanya, yang bilang mecah belah itulah otak Yahudi. Berarti Yahudinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lucu bilang madhab pecah belah. Saat Islam menguasai dari satu penjuru ke barat dan timur, pakai madhab nggak? Berada dalam keadaan madhab. Hanya orang Yahudi yang bilang dengan madhab bisa berpecah belah. Dengan madhab jadi berpecah belah, Yahudi juga. Itu udah dari otak sampai ke tindakan kalau itu Yahudinya. Gara-gara beda cuman pikir ribut, Yahudi juga. Karena semua surat Al-Baqarah itu dari 40 sudah dikenalkan ya Bani Israel. Berarti kita disuruh kenal siapa? Yahudi gitu. Perincian banyak itu musuh kita sebenarnya lebih banyak keterangan tentang setan atau Yahudinya? Yahudi yang banyak diperincikan. Jadi kalau nanti bicara munafik, mbahnya juga Yahudi juga mbahnya. Jadi ini kan PR bagi kita. Sekarang ya nggak usah pakai madhab, biar bersatu. Benar atau salah? Tes, kok kayaknya ragu kan gitu ya. Ternyata kita ngaji sudah lama, jangan-jangan persepsi ini salah kan gitu ya. Nggak usah pakai madhab biar bersatu. Salah atau benar? Ya, udah mulai muncul Islamnya. Yahudinya ditutup gitu ya. Ya, jadi ya harus tegas. Karena kalau otaknya Yahudi mau ngaji fikih, mau ngaji Al-Quran, mau ngaji sunnah, hasilnya pecah belah. Itu berarti bukan Qurannya yang salah, bukan hadisnya yang salah, bukan fikihnya yang salah, tapi otaknya Yahudi. Hanya Yahudi yang suka kaum muslimin itu berpecah belah jadi lemah. Hanya Yahudi. Cuman repotnya Yahudinya pakai surban, pakai itu repot juga. jadi jangan, kalau sesuatu yang akan menimbulkan banyak itu jangan terlalu di itu. Karena apa? Oh ini pasti ada salah tujuan nih. Kenapa pembahasannya? Memangnya Islam diturunkan untuk memecah belah orang Islam itu sendiri. Kalau yang marah dukun nggak ada masalah. Kalau yang marah orang munafik nggak ada masalah. Kalau yang marah orang musyrik berarti benar kajiannya. Ini yang marah sama-sama muslim, berarti ada yang salah. Entah yang muslimnya marah juga salah, yang ngisi kajiannya juga salah. Karena apa? Dua-duanya masih pakai jurus Yahudi. Jadi ketika itu yang menyatakan sukses Rasulullah atau Yahudi. Kalau dengan kajian itu makin mantep apa? Waduh, perpecahan, pertengkaran, itu yang akan bangga Rasulullah atau Yahudi? Yahudinya. Jadi dari akal kita turun dikit gitu. Sekarang turun dikit. Perpaduan antara akal dengan hati kita, diri kita. Kalau ada yang sakit, kira-kira yang sakit itu berdoa minta sehat atau tidak? Minta sehat. Keluarganya berdoa minta sehat. Kalau jamaah ya Masjid Al Hidayah didoakan nggak di masjid?
di WA, di ini doakan juga. Pertanyaannya, sakitnya makin parah, dikabulkan nggak doanya? Oh, ini untuk menentukan kita Yahudi atau bukan. Dikabulkan nggak doanya? Halo. Ini kan PR besar, tiap hari berdoa, ternyata pas dicek gimana, dikabulkan atau enggak doanya. Sementara ada yang ke masjid juga enggak, Islam juga bukan, nolong orang, suka sedekah, maju terus usahanya, enggak bangkrut-bangkrut. Tambah stres kan, ini semasjid doain, sakitnya makin parah. Giliran dia yang nggak pernah ke masjid itu hanya ngundang anak yatim, usahanya langsung besar. Akhirnya di grup kan gitu ya. Wow, lihat nih, walaupun bukan muslim, karena suka menolong, ternyata apa? Tuhan tidak tidur. Semua usahanya nggak ada yang bangkrut. Yahudisasi. Akhirnya apa? Apapun agamanya, yang penting berbuat baik. Nah kan gitu, tanpa sadar. Itu kan Yahudisasi itu. Apa maksudnya? Walladzina kafaru a'malahum kasarabin, dan orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Apa maksudnya Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'annya yang salah atau otaknya yang Yahudi? Jadi gitu. Akhirnya nanti merembet, Pak. Ya. Apapun pasangannya yang penting setia. Ya itu sama itu, jadi Yahudi banget udah. Walaupun dia suka sesama jenis tapi suka menolong orang miskin, ya kan Yahudi banget. Jadi Yahudi itu kan sengaja kan gitu ya, semua kebaikan tuh sama, mau orang beriman kayak, mau kafir kayak, mau dukun, mau musyrik, ya kalau berbuat baik sama saja. Kalau orang muslim berbuat baik sama saja kan? Beda kan? Jadi bayangkan seliweran di mana-mana, mempengaruhi apa? Keyakinan orang yang lemah. Jadi gimana? Doa semasjid aja dia bukannya tambah sehat, tambah parah sakitnya gitu ya. Udah didoain setiap Jumat. Makanya harus memahami secara utuh. Belum lagi doakan mudah-mudahan selamat gitu ya di perjalanan. Kecelakaan, padahal udah ngundang anak yatim, itu kecelakaan. Terus akhirnya kesimpulannya ujung-ujungnya gimana nih doanya? Padahal surat Ghafir itu mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berkata bahwa berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Gimana nih Pak? Menghubungkan antara pasti dikabulkan dengan tidak terlihat dikabulkan. Gimana menjelaskannya? Kan menjelaskannya kan dengan anaknya ini gimana nih? Berarti doa kita nggak dikabulkan. Kan harus dijelaskan. Jelas sekali di sini Pak. Tadi kan ud'uni astajib lakum itu kan kalimat syarat dan jawab. Kalau kalimatnya seperti itu pasti Pak. Maka disinilah kalau hidup beda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kenapa orang beriman bahwa doanya pasti dikabulkan? Karena orang beriman itu menghubungkan antara dunia sampai akhirat. Apalagi ayatnya bilang pasti. Kalau namanya pasti itu di dunia atau di akhirat Pak? Pasti itu di dunia atau di akhirat?
Ya Allah saja mengatakan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Mana mungkin Allah menyatakan kepada orang yang beriman itu namanya dikabulkan adalah di dunia pasti. Enggak, di dunia enggak dibikin pasti. Yang pasti itu di akhiratnya. Tapi sebaliknya untuk orang kafir, kalau berbuat baik pasti Allah balas di dunia. Kenapa? Agar Allah tidak punya hutang ketika dia mati. Jadi itu kan agak mumet, tapi harus paham bahwa apa? Sementara motivator yang diundang untuk memotivasi anak-anak bapak yang kuliah itu rata-rata menggunakan testimoni. Berarti kalau testimoni yang paling hebat adalah kalau motivatornya Islam atau yang bukan Islam. Testimoni itu di akhirat atau di dunia? Gimana? Jadi yang di dunia ini namanya testimoni kan sesuatu yang sudah terjadi. Berarti jadi kekuatan iman kita itu masih bolak-balik kalau kita belum paham satu konsep. Minta setiap hari berdoa tapi nggak paham doa itu dikabulkannya gimana. Makanya ya, kita ambil dua contoh tadi saja antara sehat dan selamat. Itu ya kita harus mempetakan dengan kalimat yang diminta oleh kita itu sehat dan selamat sampai akhirat. Bukan berarti kita tidak minta dunia juga kan, sampai itu menunjukkan apa? Dari dunia sampai akhirat. Tapi ketika bicara dunia, sehat dan selamat di dunia itu adalah bonus bagi orang yang beriman. Hanya bonus saja. Karena apa? Sehat dan selamat di dunia kalau tidak digunakan untuk mencari sehat dan selamat akhirat, apa gunanya? Yang Allah pastikan dalam Al-Quran itu sehatnya, selamatnya di dunia ini atau musibahnya kalau di dunia ini. Yang sudah Allah pastikan ada itu musibahnya atau sehatnya. Pak, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha wa dzalika 'ala Allah yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan yang akan terjadi kepada diri ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaannya. Dan hal itu bagi Allah amat mudah. Untuk apa? Likaila ta'thau ala ma fatakum, agar orang yang beriman itu tidak berputus asa. Biasa aja kalau sakit, ya memang udah ditetapkan sakitnya. Yang belum jelas itu sehatnya sebenarnya. Tapi kalau sakit sudah, itu kan bagian dari musibah. Jadi jelas. Maka hubungannya dengan sabar apa Pak Ustadz? Kan kalau dia sudah paham, ternyata udah doa semuanya makin parah. Ya Allah, saya terima sakitnya makin parah, asal jangan kau bikin sakit lagi hamba ketika di akhirat. Kira-kira gimana rasanya? Santai-santai aja kan? Dia tahu betul yang diminta gitu ya. Nggak apa-apa ya Allah, saya sakit sekarang, asal saya minta pas di akhirat jangan sakit lagi. Saya terima ya Allah kecelakaan ini, musibah ini, tapi ya Allah selamatkan saya di akhirat, jangan sampai saya dapat musibah lagi di akhirat. Itu kan sebenarnya jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kembali kepada ya tadi dari kepala turun semua kan konsep. Bahkan kalau sudah bicara hati dan jiwa, dari sholat 5 waktu saja kita ini PR-nya masih cukup banyak, tapi semangat harus tinggi. Kenapa? Karena dengan modal kita tahu yang dituju,
kemudian kita melangkah, itulah maksudnya kita ngaji. Dan kita kan tidak boleh berputus asa. Ya Allah, tujuan saya masih panjang, makanya biar terus semangat. Kalau ngaji, udah Pak Ustadz ngaji yang enak-enak aja, ya udah seolah-olah dia udah paling solih, padahal apa? Ketika dibedah belum ada apa-apanya. Gini sajalah. Kan ada hadis kan, Rasulullah menyatakan perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti orang yang depan rumahnya ada apa? Sungai, lalu mandi. Kan Bapak cuman dengar itu aja, nggak pernah mikirkan apa-apa. Coba apa yang dipikirkan oleh Bapak? Nggak tahu Ustadz, pokoknya kayak mandi. Itulah bedanya pengajar sama yang diajar di situ. Kalau pengajar tuh harus mikir sampai apa? Ini apa Rasulullah maksudnya? Akhirnya kita ini kalau sudah bicara Rasulullah jadi minder. Ginilah Pak, berarti setiap kali, nih saya berikan kuncinya, setiap kali Rasulullah sholat itu membersihkan hati dan jiwanya seperti apa Pak? Seperti mandi. Jangan-jangan kita sholat pakai lap kering aja, kagak. Orang lagi sholat itu imamnya panjang dikit dia ngomel, jadi jiwanya dilap pakai lap kering juga kagak. Sedangkan Rasulullah kayak mandi, gimana bersihnya Pak? Jadi habis selesai sholat tuh Pak, hatinya seger, jiwanya seger, seperti mandi. Coba pencapaian kita hari ini, pas sholat mandi, lap kering, atau jangan-jangan nggak ngapa-ngapain. Orang lagi marah, sholat selesai marahnya, lanjut to be continue atau tamat? To be continue. Jadi sebelum sholat gondok sama imam, habis sholat to be continue apa berhenti? Jadi jangan-jangan cuci jempol aja enggak. Padahal Nabi menunjukkan pada kita harusnya kalau kita sedang sholat 5 waktu itu, hati dan jiwa kita seperti mandi, semua yang kotor-kotor dibersihkan. Jangan cuma dilihat bahwa itu membersihkan dosa seperti itu. Sebenarnya Rasulullah itu kan dengan isyarat tuh, namanya isyarat tuh bagi orang yang cerdas atau orang yang tidak cerdas. Diambil itu. Ini bisa-bisanya sholat subuh sambil ribut kunut nggak kunut. Itu jadi pertanyaannya, itu nungguin kamar mandi atau mandi? Jadi ngapain sholat kalau nggak mencuci apa nih? Udah nggak usah, kalau udah sholat tuh udah nggak usah mikirin. Kan udah ada imam, paling sholat berjamaah. Mau imam pergi kemana, cuci aja nih apa? Hati dan jiwa kita, biar mudah bertobat, mudah membersihkan dosa. Harusnya itu konsentrasi kita. Cuman agak berat Ustadz. Kenapa? Mari kita tengok. Mari kita tengok nih. Kita kan tadi yang saya katakan lahir pola Islam atau pola Yahudi yang sedang mencengkeram. Pola Yahudi. Waktu itu saya sudah ingatkan satu kan, sahabat Nabi rusak sendalnya, ingat Allah atau ingat toko sendal? Sahabat Nabi rusak sendalnya, ingat Allah atau ingat toko sendal? Minta dia sama Allah. Waktu Bapak datang ke BCV ini, urusannya rumah, itu ingat Allah atau ingat bank? Itu polanya aja udah jauh sekali kita polanya. Gimana suksesnya Yahudi udah bertahun-tahun. Jadi kita dari kecil cita-cita kita udah ikut Yahudi, nanti kerja seperti ini dapat seperti Yahudi. Nggak ada tuh cita-citanya nanti saya sholat 5 waktunya harus begini, kalau saat sholat mana, nggak ada cita-cita itu waktu kecil. Coba ingat-ingat, jangan membohongi diri. Kita itu apa? Diajak dari mau tidur sampai bangun tidur Yahudi semua.
Begitu tiba-tiba ngaji ke masjid dia, yang bener Pak Ustadz, masa Pak begitu? Yang bener ya iyalah, mau dibikin bangunan Islam pondasinya Yahudi, mana nyambung. Kalau saya bilang waktu itu di khutbah, di ceramah, ya tarawih, saya bilang coba Bapak, Rasulullah itu sahur pakai apa namanya, kurma. Bapak enak aja Ustadz udah itu ya dari dulu nih. Itu kan yang lawan itu sebenarnya pola Islam atau pola Yahudinya itu sebenarnya Yahudi. Karena apa? Udah bertahun-tahun kayak begitu. Padahal kalau ditanya itu dapat dari mana? Makan banyak itu, nyetel TV, ya anak-anak susah bangun Pak Ustadz kalau nggak disetelin TV. Ya itu Yahudi. Kalau setiap hari di bulan Ramadan bertahun-tahun Bapak sedang mencetak Yahudi atau mencetak generasi Islam melalui Ramadan, kita nggak sadar. Pantesan Rasulullah bilang di akhir zaman orang itu akan ikut Yahudi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai Yahudi masuk ke lubang apa? Biawak ikut. Saya pernah mau tahu, Masjid Agung Cianjur, ada yang itu masa di depan masjid dia main TikTok yang gitu-gitu, aduh, stres lagi di masjid Pak, aduh. Jadi kalau kita nggak sadar-sadar, kenapa semua amalan Ramadan menjadi berat? Ya karena pola kita Yahudi. Gini aja lah, sholat 5 waktu tadi nilainya berarti Nabi setiap sholat seperti membersihkan jiwanya kayak mandi. Kalau kita tadi lap kering, lap basah, diem doang kan gitu ya. Kita kadang-kadang nggak jelas sholat untuk hati dan jiwa kita. Baru kemudian ya, kalau kita lihat dari pola sederhana Nabi, semua waktu Nabi itu manajemennya adalah waktu sholat. Jadi ya azan Nabi, ada nggak di Bogor ini yang azannya 2 kali? Sebelum subuh itu azan 15 menit sebelum subuh. Nggak ada kan? Nggak ada yang berani, ntar dikira apa kan itu. Padahal itu kan Nabi selalu itu. Sebenarnya itu untuk apa? Agar minimal nih, kenapa Nabi sukses mengalahkan Yahudi? Kan salah satu contoh sukses mengalahkan Yahudi Nabi. Itu dibuat pola bahwa bangunnya minimal 15 menit sebelum subuh. Yang malam sudah bangun, saatnya dia berhenti untuk witir. Kalau mau puasa dia ya sahur. Yang baru bangun masih ada kesempatan 15 menit minimal sholat witir bisa dia dapat. Baru adzan yang kedua menunjukkan waktu subuh. Habis subuh nggak pada pulang di situ sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari menyapa keluarga Rasul menyapa keluarga, baru mulai bekerja. Misalnya untuk negara ya untuk negara bekerja, tapi menyempatkan untuk sholat duha. Baru nanti selesai aktivitas, karena sudah dari malam itu adalah selesai aktivitas adalah 30 menit, kira-kira 30 menit sebelum adzan duhur digunakan untuk tidur. Qailullah. Kapan bangun? Adzan duhur. Kemudian semua proses duhur, kalau mau konsumsi habis duhur ya habis duhur, terus dilanjutkan bekerja lagi. Baru nanti akhir bekerja itu kalau kita lihat asar. Karena nanti habis asar Rasulullah kembali berkunjung ke keluarganya lagi. Dan sholat asar dibuat setengah dari sholat duhur. Jadi sholat asar itu lebih ringan dari sholat duhur. Nanti masuk maghrib, berarti kan sudah menyapa keluarga, balik lagi camp maghrib ya. Nanti konsumsi habis maghrib, terus kalau isya ya lihat kondisi. Kalau Rasulullah, kalau jamaahnya sedikit, Rasulullah nggak langsung sholat isya berjamaah, ditunda sampai agak malam. Tapi sahabat sudah paham kalau nggak ada pelaksanaan sholat isya berjamaah berarti apa? Ditunda. Kalau sahabat banyak langsung sholat isya, setelah sholat isya
langsung istirahat, baru kemudian ya bangun malam dengan segar. Kalau kita sudah di pola Yahudi, enaknya habis Isya nyalain TV atau mematikan TV? Ngopi-ngopi nyalain TV. Itu kan karena dari kecil di pola untuk Yahudi. Tidur-tidur jam 10, begitu bangun agak berat. Ini Nabi saja, yang Nabi tidurnya cepat kalau mau bangunnya cepat. Kita lebih hebat dari Nabi. Tidurnya nggak cepat, pengen bangun cepat, atau bangun kayak Nabi tapi sambil ngantuk-ngantuk. Nanya, Pak Ustadz, kenapa ya kalau bangun malam? Tadi saya katakan pola Yahudi, pengen melaksanakan amal solih ya berantakan. Makanya ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, keimanan kita ambil dulu. Salah satu disebut keimanan itu yang telah mempola kehidupan sehari-hari kita. Kalau itu kita nggak cepet ambil, susah Pak. Protes mulu nanti, Ustadz ngomong begini, biasa-biasa aja lah berislam. Ya kayak begitu ya. Yahudi yang seneng karena apa? Orang udah Islam lama tapi nggak taat, kan Yahudi jadi aman saja. Makanya jelas ya, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jawabannya cuma sederhana kan? Qul inna qul enggak pada hafalannya. Qul inna hudallahi huwal huda. Rasulullah cuma pakai itu, Pak. Kalau Bapak mau menyaingi Yahudi, ayo kita ekonomi, stres Pak. Yahudi namanya ekonomi, kira-kira yang di belakang narkoba siapa? Yang di belakang prostitusi, kalau diurut-urut, yang belakang perjudian, yang kebebasan macam-macam, hiburan-hiburan, ya coba cek aja. Itu kalau YouTuber dapat miliaran, kira-kira yang punya YouTube dapat berapa? Ya, jangan ke situ. Rasulullah kalau memikirkan itu mah nggak jadi lawan Yahudi. Ternyata Rasulullah lawan Yahudi apa? Dipola lah sahabat itu untuk mengikuti pola hidup yang sesuai dengan Islam terus saja. Makanya tadi kan semangatnya Rasulullah, kalau Yahudi ke kanan kita ke kiri, kalau Yahudi ke kiri kita harus ke kanan. Pokoknya jangan ngekor sedikit pun. Akhirnya menang kan Pak. Surat Al-Hasyr itu indah bagi kita. Yuhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Sekarang Yahudi sedang ngetawain kita. Kita hancurkan Islam ini dengan tangan kita. Yahudinya tinggal dikit aja, nggak usah. Itu membalikkan itu. Makanya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi menyatakan tadi, dulu Yahudi di surat Al-Hasyr kan, sekarang kita yang sedang di surat Al-Hasyr kan oleh Yahudi. Kalau kitanya masih sibuk ribut saja, tidak mempola hidup ini, mumpung 3 bulan pola dulu hidupnya, baru nanti nerima Ramadan tuh tenang. Karena apa? Udah dipola hidup kita. Kalau kita masih mau ya pola hidup yang sekarang, pokoknya santai aja lah, seneng-seneng, itu kita sebut pola Yahudi. Begitu dihadapkan dengan Ramadan, kira-kira yang menang program Ramadan atau pola Yahudinya? Selama ini yang menang Ramadannya atau pola Yahudinya? Pola Yahudinya. Jadi jangan berharap banyak, bangunannya megah kalau pondasinya tidak diperbaiki. Akhirnya kita bisa bicara sabar Pak. Sabar itu ya jangan kemana-mana dulu. Ternyata pola kita yang mungkin yang barang-barang ke masjid aja mungkin mengasih akalnya Yahudi, cara ngomongnya Yahudi, ini Yahudi, gimana kita mau bicara kebangkitan ya. Makanya mudah-mudahan tulisan-tulisan kebangkitan itu semuanya mensinergikan kekuatan kaum muslimin. Gak ada istilah mau Al-Quran kah, mau sunnah kah, mau fikih, semua harus memperkuat, bukan menghancurkan. Ketika dia membahas itu semua niatnya untuk memecah belah, berarti apa? Dia ikut program Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada berarti ya. Mudah-mudahan jelas ya.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.